Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak hidayah, yaitu kenikmatan iman dan Islam pada diri kita semua. Kenikmatan Allah yang tidak kalah pentingnya adalah kenikmatan kesehatan, karena kesehatan itu amatlah sangat mahal. Apalagi sekarang ketika kita diuji oleh Allah dalam keadaan diberikan ujian berupa virus COVID-19 yang ini tidak boleh main-main, maka marilah kita mensyukuri nikmat ini dengan menjaga kesehatan kita, dengan menjaga kebersihan kita sesuai yang dianjurkan oleh Al-Quran dan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah, bahwa kita harus menjaga kesehatan melebihi ketika belum ada virus corona. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita senanjungkan untuk memuji nama beliau, seorang hamba, seorang laki-laki pilihan yang punya perilaku, punya teladan yang baik untuk kita contoh, yang tidak lain adalah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan semuanya sampai kita yang sangat menanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa dalam keadaan ceria, dalam keadaan bersemangat, dalam keadaan menatap masa depan dengan optimisme. Anak-anakku sekalian, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan ketika kita sekarang ini memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, maka marilah kita berusaha untuk menanamkan pada diri kita masing-masing, terutama anak-anakku sekalian, bahwa kita harus sudah mulai menata, harus sudah mulai bersemangat. Kita tidak boleh pesimis, tapi kita harus optimis walaupun kita berada dalam kondisi seperti ini, di mana anak-anak harus belajar di rumah, apa-apa di rumah, tidak bisa bertemu dengan Pak Guru Bu Guru. Ketika mau bertanya apa-apa kepada Pak Guru Bu Guru, tidak bisa tatap muka, harus dengan WA atau dengan Zoom dan sebagainya. Tapi anak-anak, semua itu tidak boleh mematahkan semangat kalian. Anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintai, bagaimana kita bisa meraih kesuksesan di dalam belajar kita, di dalam anak-anak mencapai prestasi, mencapai cita-cita, maka di dalam Islam sudah diajarkan, diajarkan ada 6 kunci pokok meraih kesuksesan di dalam belajar. Nah, apa itu 6 kunci pokok itu agar anak-anak bisa meraih kesuksesan di dalam belajar, di dalam mencapai cita-citanya? Yang pertama adalah sifat cerdas atau zukain, dalam bahasa Arabnya zukain, cerdas. Karena pada dasarnya manusia itu, anak-anak kita semua itu diberi oleh Allah akal pikiran agar kita menjadi anak yang cerdas. Kalau kita itu sudah diberikan potensi oleh Allah kecerdasan, maka gunakanlah kecerdasan itu, akal pikiran itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sifat rasa ingin tahu atau kepo. Nah, dalam bahasa gaulnya kepo gitu ya. Kalau anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang tinggi,
berarti anak-anak itu punya cita-cita yang sangat bagus, punya sesuatu yang akan diraih. Karena apa? Karena kalau anak-anak tidak punya rasa ingin tahu, maka ilmunya tidak maju-maju. Tapi kalau anak-anak itu punya rasa ingin tahu, maka segala sesuatu yang dia tidak tahu pasti pengen tahu. Semakin pengen tahu, semakin banyak ilmunya. Seperti pepatah mengatakan, di atas langit masih ada langit. Dalam Al-Quran dikatakan, ilmu Allah itu sangat luas, sehingga tidak ada batasnya. Maka bagaimana kita sebagai seorang muslim dianjurkan, diajarkan untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Kemudian kunci sukses yang ketiga adalah bersungguh-sungguh dengan penuh kesabaran. Karena apa? Karena cita-cita, tujuan anak-anak mencapai cita-cita tidak bisa dilaksanakan hanya dengan bermalas-malasan. Harus dengan kesabaran dan kesungguhan. Harus dengan semangat yang tinggi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada bekal atau ada sarana dan prasarana yang mendukung bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan. Contoh kalau di sekolah ada sarana prasarana yang mendukung bagaimana proses pembelajaran di sekolah anak-anak bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kalau sekarang sarana prasarana harus ada HP. HP pun harus HP yang Android. Kalau HP-nya tidak HP Android atau HP yang tidak model sekarang, anak-anak tidak bisa mengikuti. Nah, kesuksesan belajar itu butuh sarana dan prasarana yang mendukung. Kemudian yang keberapa tadi? Tadi keempat. Sekarang yang kelima, bagaimana agar kita bisa mencapai kesuksesan anak-anak mencapai kesuksesan dalam belajar? Harus dekat dengan guru. Kenapa harus dekat dengan guru? Karena guru itu adalah hamba-hamba Allah yang dipilih, yang di situ adalah ada ilmu, yang tugas guru adalah menjadi fasilitator, menjadi motivator, dan menjadi apa? Transformator. Sehingga apa? Sebetulnya guru-guru itu adalah pewaris ilmu-ilmunya Nabi. Jadi kalau anak-anak dekat dengan guru, maka anak-anak akan sukses. Tapi kalau anak-anak jauh dengan guru, maka anak-anak jauh dari kesuksesan. Kemudian yang terakhir, pada waktu atau perlu waktu yang lama untuk mencapai cita-cita di dalam belajar. Karena tidak mungkin satu cita-cita itu tidak perlu proses. Maka kita akan mencapai cita-cita perlu proses, harus ada prosesnya. Prosesnya adalah dengan belajar, dengan sekolah, dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Maka kalau itu kita lakukan, kesuksesan dalam belajar anak-anak akan bisa didapat. Itu saja anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dengan 6 kunci sukses meraih kesuksesan itu, ketika anak-anak lakukan akan berhasil. Tetap semangat, tetap punya jiwa yang ceria, bahwa hidup penuh dengan optimisme. Cukup sekian. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.